Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Lestari dengan NIM 0801 1282 429032. Pada video ini, saya akan membahas lampiran soal dari mata kuliah algoritma dan pemrograman yang dimana soalnya itu program untuk mengecek tahun kehabisan atau bukan. Nah, di sini langsung saja kita bahas untuk soal mengecek tahun kehabisan. Itu yang pertama kita bahas deskripsi programnya terlebih dahulu. Di sini untuk deskripsi program itu sendiri, yang pertama mulai, lalu program menampilkan judul, setelah itu program meminta pengguna untuk memasukkan sebuah tahun dengan pesan masukkan tahun. Lalu pengguna memasukkan nilai tahun, lalu disimpan ke dalam variabel T. Program melakukan pengecekan apakah tahun tersebut merupakan tahun kehabisan dengan kondisi berikut. Jika tahun habis dibagi 4, tidak habis dibagi 100, atau habis dibagi 400, maka tahun tersebut adalah tahun kehabisan. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka tahun tersebut bukan tahun kehabisan. Nah, hasil pengecekan ditampilkan ke layar. Jika kehabisan, T adalah tahun kehabisan. Jika bukan, T bukan tahun kehabisan. Dan yang terakhir selesai. Itu untuk deskripsi programnya. Selanjutnya kita ke episode code-nya. Nah, di sini untuk episode code-nya itu sendiri, untuk variabel T itu bertipe data integer. Lalu begin. Di sini tampilkan pesan program menentukan tahun kehabisan. Lalu kita tampilkan pesan, masukkan tahun, dan kita simpan di T, di variabel T. Lalu jika if T-mod 4 sama dengan 0 dan T-mod 100 tidak sama dengan 0 atau T-mod 400 sama dengan 0, maka tampilkan pesan T adalah tahun kehabisan. Jika tidak, maka tampilkan pesan T bukan tahun kehabisan. Lalu end if, dan yang terakhir end atau selesai. Itu untuk deskripsi program dan episode code-nya. Sekarang kita bahas flowchart-nya. Nah, di sini untuk flowchart-nya itu sendiri, yang pertama itu ada start, lalu input variabel n, lalu lakukan proses t-mod y sama dengan 0 dan t-mod 100 tidak sama dengan 0 dan t-mod 400 sama dengan 0. Jika ya, maka akan menampilkan output T adalah tahun kehabisan. Dan jika tidak, maka akan menampilkan output T bukan tahun kehabisan. Dan yang terakhir, ending atau selesai. Nah, ini untuk flowchart dari menentukan tahun kehabisan. Nah, setelah itu langsung saja kita ke bagian C++-nya. Di sini yang pertama itu di sini sudah saya buat codingannya. Ini yang pertama itu ada include yostrem yang dimana merupakan header dari pemrograman. Selanjutnya ada using namespace std merupakan perintah yang digunakan untuk mendeklarasikan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi. Nah, setelah itu ada inline di mana fungsi utama dan program utama diletakkan setelah fungsi ini yang dibatasi dengan tanda kurung kurawal. Tanda kurung kurawal ini. Jadi, nah setelah itu di sini ada variabel T yang bertipe data integer, merupakan deklarasi variabel T untuk menyimpan tahun yang akan dicetak. Lalu di sini tampilkan ke layar program menentukan tahun kehabisan. Ini menampilkan pesan untuk meminta input dari pengguna. Lalu cout tampilkan pesan masukkan tahun. Menampilkan pesan untuk meminta input dari pengguna. Lalu int di mana
di mana program membaca input tahun dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel T. Lalu di sini jika kita mengecek jika if T mod 4 sama dengan 0 dan T mod 100 tidak sama dengan 0 atau T mod 400 sama dengan 0, ini merupakan kondisi untuk mengecek apakah T adalah tahun kabisat, di mana tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 4 dan tidak habis dibagi 100, kecuali juga habis dibagi 400. Ini untuk if. Lalu out atau tampilkan pesan T, jika bernilai benar maka T adalah tahun kabisat. Nah, jika kondisi ini terpenuhi, maka tampilkan bahwa T ada tahun kabisat. Sedangkan jika tidak, eh, jika kondisi tidak terpenuhi, maka akan menampilkan pesan T eh, ada T bukan tahun kabisat dan eh, dan kita tutup dengan tanda kurung kurawal yang merupakan akhir blok dari fungsi main. Nah, ini untuk codingan program menentukan tahun kabisat. Nah, langsung saja kita run. Nah, di sini saya memiliki dua jawaban. Ini memasukkan tahun. Kita masukkan tahun 2024 terlebih dahulu. Tahun 2024. Nah, setelah saya memasukkan tahun 2024, ternyata tahun 2024 adalah tahun kabisat. Nah, ini untuk tahun 2024, tahun kabisat. Nah, kita run lagi untuk nah, setelah tadi saya memasukkan tahun 2024 dan terbukti bahwa itu ada tahun kabisat, maka kita masukkan juga tahun 2025. Nah, ternyata untuk tahun 2025 itu bukan tahun kabisat. Nah, itu saja penjelasan lampiran soal mengenai pengecekan tahun kabisat atau bukan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.